Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Jordi dengan NIM C0D021043 dari program studi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi tahun angkatan 2021 dengan dosen pengampu yaitu adalah Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu adalah konsep persediaan dalam akuntansi perpajakan. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian persediaan. Persediaan adalah pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Dapat disimpulkan bahwa persediaan atau inventory merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan. Baik itu perusahaan dagang, perusahaan industri atau manufaktur, apalagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Hampir 50% dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan, yaitu untuk membeli bahan-bahan bangunan. Pada prinsipnya, persediaan mempermudah atau memperlancar kegiatan operasi perusahaan yang harus dilakukan dengan secara berturut-turut untuk memproduksi barang-barang serta selanjutnya menyampaikan kepada para pelanggan atau baiklah teman-teman, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah menurut PSAK nomor 14 tahun 2007, istilah persediaan dalam akuntansi ditujukan untuk menyatakan suatu jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia nomor 14 yang menyatakan bahwa persediaan adalah aktiva yang pertama tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, yang kedua dalam produksi dan atau perjalanan, yang ketiga dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Yang kedua menurut jenis perusahaan. Persediaan barang diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Dalam perusahaan perdagangan, persediaan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali dan yang paling aktif dalam operasi usahanya. Sedangkan dalam perusahaan pabrikan atau manufaktur, persediaan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu adalah sistem pencatatan persediaan. Yang pertama adalah sistem periodik atau fisikal, yaitu pada setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Perhitungan tersebut meliputi pengukuran dan penimbangan barang-barang yang ada pada akhir suatu periode untuk kemudian dikalikan dengan suatu tingkat harga atau biaya. Perusahaan yang menerapkan sistem periodik umumnya memiliki karakteristik persediaan yang beraneka ragam namun nilainya relatif kecil. Yang kedua yaitu adalah sistem permanen atau perpetual, yaitu melakukan pembukuan atas persediaan secara terus-menerus, yaitu dengan membukukan setiap transaksi persediaan baik pembelian maupun penjualan. Sistem perpetual ini seringkali digunakan dalam hal persediaan memiliki nilai yang tinggi untuk mengetahui posisi persediaan pada suatu waktu sehingga perusahaan dapat mengatur pemesanan kembali persediaan pada saat mencapai jumlah tertentu. Perbedaan penggunaan kedua metode adalah pada akun yang digunakan untuk mencatat pembelian persediaan. Pada sistem pencatatan periodik, pembelian persediaan dicatat dengan mendebit akun pembelian sehingga pada akhir periode akan dilakukan penyusunan untuk mencatat harga pokok barang yang dijual dan melaporkan nilai persediaan pada akhir periode. Baiklah teman-teman, di selanjutnya saya akan menjelaskan itu metode penentuan nilai persediaan. Yang pertama yaitu adalah metode FIFO atau first in first out,
Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dulu. Jadi harga barang yang masih tersisa di persediaan kita adalah barang-barang yang terakhir dibeli oleh kita. Yang kedua adalah metode LIFO atau last in first out. Metode ini merupakan kebalikan dari metode yang pertama yang disebutkan di atas. Jadi barang yang pertama kali dijual justru adalah barang yang terakhir kita beli. Dan barang yang masih ada di persediaan kita adalah barang-barang yang pertama kali kita beli. Yang ketiga adalah metode rata-rata atau average method. Yaitu adalah nilai persediaan barang yang ada di unit usaha kita dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian. Yang keempat adalah metode identifikasi khusus. Dalam metode ini penilaian barang sesuai dengan nilai masing-masing jenis barang yang ada. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan itulah akuntansi perpajakan persediaan. Dari sisi praktik akuntansi komersial dan akuntansi pajak, tidak ada perbedaan prinsip dalam metode pencatatannya. Sehingga metode pencatatan yang dapat digunakan adalah sistem perpetual, baik rata-rata maupun FIFO atau metode pencatatan fiskal yang pada penjelasan pada pasal 10 ayat 6. Undang-Undang Pajak Penghasilan, namun demikian mengacu pada pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung pokok dinilai berdasarkan harga perolehan. Average FIFO untuk kepentingan perhitungan pajak penghasilan. Pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa persediaan harus dinilai berdasarkan harga perolehan. Oleh karena itu, bila wajib melakukan penilaian berdasarkan metode selain harga perolehan, maka diperlukan penyesuaian. Baiklah teman-teman, itulah sekian dari presentasi saya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi saya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.